Seberapa besar kans timnas Indonesia untuk lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mari kita analisis. Telah kita ketahui bersama, Indonesia telah melakoni 2 laga tandang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu kontra Irak dan Filipina. Pada laga berikutnya, Indonesia akan melakoni laga kandang melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Laga tersebut kemungkinan akan digelar di JIS Jakarta International Stadium. Sesuai permintaan STY, bahwa Shin Tae-yong meminta laga kandang timnas Indonesia digelar di stadion yang berkapasitas besar, supaya laga kandang tersebut dipenuhi oleh supporter. Karena dengan stadion yang dipenuhi supporter, tekanan puluhan ribu supporter setidaknya bisa mempengaruhi mental lawan. Selanjutnya, Indonesia akan melakoni laga tandang ke Vietnam pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandangnya pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 6 Juni Indonesia akan menjamu timnas Irak di Stadion JIS Jakarta International Stadium. Pada misi balas dendam ini, timnas Indonesia dituntun untuk menang besar, karena pada leg ke-1, Indonesia kalah telak 5-1 dari timnas Irak. Berikutnya, pada tanggal 11 Juni timnas Indonesia akan menjamu timnas Filipina pada leg kedua di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 2. Pada pertemuan leg ke-1 yang digelar di Stadion Rizal Memorial Stadium, timnas Indonesia harus puas ditahan imbang oleh Filipina dengan skor 1-1. Pada laga kandang kontra Filipina, Indonesia berkesempatan mengalahkan Filipina, karena bermain di kandang dan akan didukung langsung oleh puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Jika ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka mau tidak mau timnas Indonesia harus menyapu bersih semua sisa laga tersebut dengan kemenangan. Setelah menyelesaikan ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlanjut ke ronde ketiga. Yang berhak lolos ke ronde ketiga adalah 9 tim, yaitu juara grup putaran kedua beserta runner-up. Artinya, skuad Garuda wajib finish minimal peringkat kedua grup F, agar bisa melangkah ke fase selanjutnya. Dalam ronde ketiga mereka dibagi lagi ke dalam 3 grup dan masing-masing dihuni 6 negara. Maka jumlah seluruh tim pada ronde ketiga ini adalah 18 tim. Fase ketiga ini yang finish sebagai juara grup dan runner-up akan langsung lolos secara otomatis menuju gelanggang Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan 2 tim yang finish sebagai juara dan runner-up grup tersebut juga secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko. Dengan demikian, 6 tiket dari 8 jatah Asia di Piala Dunia 2026 sudah terpenuhi lewat para juara dan runner-up kualifikasi babak ketiga. Adapun 2 tiket tersisa dari kota Asia AFC, ditentukan melalui mekanisme babak keempat. Selain itu, ada juga jatah tambahan via playoff interkontinental. Tim yang menempati peringkat 3 dan 4 kualifikasi babak ketiga, akan masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya, akan ada 6 tim yang bermain di fase ini. Mereka dibagi lagi ke dalam 2 grup yang berisi masing-masing 3 tim, laga ini akan dimainkan secara terpusat. Masing-masing tim hanya akan memainkan 2 kali laga saja selama babak keempat ini.
Dua tim teratas dari tiap grup menyegel tiket putaran final Piala Dunia 2026, sekaligus mengikuti langkah 6 negara yang lebih dulu lolos. Dan nantinya hasil akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, akan menjadi tolak ukur Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erik mengatakan bahwa ex-juru taktik timnas Korea Selatan tersebut, masih akan mendampingi timnas Indonesia tampil di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 2024 hingga selesai. Di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang ya tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun U23. Piala Asia Senior akan dimulai Januari dan berakhir pada Februari. Sedangkan Piala Asia U23 akan digelar pada tanggal 15 April dan berakhir pada tanggal 3 Mei tahun 2024. Dan kualifikasi Piala Dunia akan berakhir pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Jadi, juru taktik asal Korea Selatan tersebut diperpanjang atau tidaknya tergantung pada hasil akhir 3 event tersebut, yaitu Piala Asia Senior, Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia Senior 2026 zona Asia. Kontrak 4 tahun Shin Tae-yong untuk menangani timnas Indonesia sejak Januari tahun 2020 sebenarnya bakal berakhir pada Desember tahun 2023. Namun diperpanjang 6 bulan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir. Karena Shin Tae-yong dinilai membawa banyak perubahan bagi timnas Indonesia. Prestasi Shin Tae-yong diantaranya, menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia. Terhitung sejak tahun 2020, timnas Indonesia berada pada 175 ranking FIFA. Semenjak ditangani oleh Shin Tae-yong, per Desember ini timnas Indonesia naik ke peringkat 145 ranking FIFA. Prestasi lain dari Shin Tae-yong yaitu pertama dalam sejarah meloloskan 3 generasi timnas ke Piala Asia. Dimulai timnas U20, timnas U23, dan timnas senior. Shin Tae-yong sejauh ini juga adalah 2 kali runner-up yaitu Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Gaji Shin Tae-yong di timnas Indonesia melalui Erick Thohir menyebut pelatih asal Korea Selatan itu, mendapat gaji senilai 1,1 miliar rupiah per bulan. Dan Shin Tae-yong menerima bayaran $1 juta Amerika Serikat atau setara 15,3 miliar rupiah per tahun.